Bambang Harimurti. Saya kira nama beliau sudah melekat pada semesta jurnalisme Indonesia. Ya, karena ya terutama akhir ini dengan istilah yang baru tapi keren sekali, bocor alus itu luar biasa, nggak bisa diterjemahkan dah bocor alus itu. Tapi ya beliau sangat menjadi menarik karena beliau adalah tokoh dari, ya kalau dibilang majalah bukan lagi majalah ya, dari media komunikasi kita yang bernama Tempo. Nah, Anda bisa ceritakan bagaimana Anda pertama kali itu bergabung dengan Tempo? Iya. Ya sebetulnya itu agak kebetulan aja. Karena waktu itu saya kuliah di ITB di Bandung, sudah mau tahun-tahun terakhir lah. Gitu. Bidang apa? Bidang elektro. Apa hubungannya elektro? Tapi hubungannya begini, jadi waktu itu saya dapat berita kalau ayah saya itu menderita kanker paru yang terminalnya udah tinggi. Jadi diperkirakan inilah jangan-jangan udah bisa tiada sebelum saya selesai kuliah. Jadi saya pikir saya harus cari pekerjaan lah kira-kira gitu, sambil kerja sambil kuliah di saat akhir. Nah kebetulan saya waktu itu jalan mau cari makanan sama temen yang sekarang jadi istri saya gitu. Pas saya parkir motor itu, ternyata saya parkir motor di depan kantor Biro Tempo di Bandung. Di Tamblong gitu, di Tamblong. Terus di situ ada poster dicari wartawan. Nah, kebetulan syaratnya waktu itu kan masih ada sarjana muda. Saya sarjana muda sudah, tapi belum insinyur. Jadi saya pikir, ini mungkin cocok karena sebelumnya saya cari kerja itu kan umumnya jamnya tetap tiap hari. Sehingga nanti kuliah saya bisa terganggu kan. Akhirnya saya pikir, kalau wartawan ini mungkin pas lah gitu, waktunya bisa pas. Jadi saya daftar, dipanggil, ikut tes, lolos. Waktu itu cukup banyak yang daftar Tempo itu, sampai akhirnya hanya diterima 12. Mungkin dari 2.000 orang gitu. Ya banyak juga. Nah pas satu hari saya ditelepon, diminta supaya besok pagi datang untuk hari pertama masuk. Saya bilang boleh nggak saya minta jangan besok pagi. Kenapa? Karena besok pagi saya harus mengubur ayah saya. Oh iya silahkan katanya. Jadi pas ayah saya meninggal, itulah saya mulai masuk di Tempo. Dan jadi setelah saya meninggal, saya masuk Tempo, paling nggak biaya kuliah saya dan adik saya di Bandung udah otomatis tertutup dari situ. Dan kemudian ternyata saya suka. Suka ya? Apa? Tugas pertama Anda masih ingat nggak? Waduh, tugas pertama saya, nah ini lucu. Jadi tugas pertama saya itu pertama disuruh latihan. Waktu itu Tempo punya buku Apa dan Siapa itu loh. Jadi kita ditugasin wawancara tokoh-tokoh yang untuk dimasukin di dalam Apa dan Siapa itu ya. Nah itu jadi menarik karena kan kita ketemu orang-orang hebat, terus mereka cerita pada kita. Jadi sebetulnya seperti sekarang saya ketemu orang hebat ini kan. Jadi saya pikir wah ini kerjaan enak juga ya, kita terus belajar, digaji juga gitu. Betul. Lalu juga dan kemudian memang dalam pengalaman saya banyak sekali orang-orang hebat itu tidak hanya menjadi sumber saya di wartawan, tapi mereka malah kemudian menganggap saya murid mereka gitu. Jadi ada Pak Saleh Afif, banyak sekali lah ya tokoh-tokoh. Jadi Anda berguru banyak. Iya, jadi saya punya banyak guru gitu di bidang yang hebat-hebat. Dan kadang-kadang yang lucunya gini, Pak, dengan saya punya brevet wartawan itu, kadang-kadang saya penasaran mau tahu apa. Wah, saya lihat siapa yang paling
jago soal ini di sini, saya telepon aja, Pak, saya mau ketemu, mau nanya ini. Oh, silakan datang gitu. Jadi pintu menarik. Terbuka. Iya, tiba-tiba saya seperti masuk ke alam yang semua orang-orang terhebat lah boleh dibilang di Jakarta, bahkan di Indonesia ini bisa jadi guru saya gitu loh. Dan Anda bukan hanya melalui jalur Tempo itu, tapi melalui pacar Anda yang dulu menjadi itu juga ketemu orang hebat. Anda menantunya tidak kurang dari seorang Sultan Takdir ahli Syahbana. Gila Pak, namanya Anda sudah menggetar Sukma itu. Anda dulu gimana? Anda tahu kalau yang Anda pacarin itu, maaf ya, itu putri, ayahnya itu Sultan Takdir. Saya itu juga kebetulan dengan istri saya itu sekarang dulu kenalnya juga nggak sengaja. Jadi waktu saya kuliah di ITB, saya tuh ikut relawan untuk mahasiswa buta. Jadi mahasiswa buta kalau perlu baca buku, dia telepon relawan, terus kita datang, kita bacain buku. Buku reader gitu kan. Kadang-kadang bantu yang lain-lain. Nah, tiba-tiba salah satu mahasiswa IKIP ini, saya ingat dulu, dia minta tolong, bisa nggak nanti tolong kembaliin buku ini, saya pinjam. Saya pikir karena nggak jauh dari tempat kos saya, ya udah silakan. Nah, ternyata itu buku miliknya yang sekarang jadi istri saya gitu. Jadi rupanya dia juga seorang relawan untuk mahasiswa yang buta pada waktu itu. Ingat nggak bukunya apa? Aduh, itu saya lupa sekarang. Nggak penting bukunya, yang penting orangnya ya. Yang penting orangnya. Tapi saya pengen tahu, sebenarnya saya juga lupa nama mahasiswa itu. Saya pengen juga kalau mudah-mudahan beliau masih ada, pengen juga ketemu dan berterima kasih. Iya. Nah, kemudian Anda mulai tahu kalau mertua atau itu bukan belum tahu kan, tapi ayah dari pacar Anda itu adalah Sultan Takdir Syahbana. Anda kaget nggak? Wah, saya bahkan sebelum kaget itu, saya ini kebetulan istri saya waktu itu masih tinggal di rumah kakak dari ibu lain ya, dan kakaknya itu rektor ITB waktu itu. Jadi saya udah waktu nganter itu juga, wah ini rumah rektor. Oke, itu kejutan pertama. Kejutan pertama. Dan kemudian di situ ada anjing galak lagi, anjing herder. Tapi karena saya dari kecil udah pernah biasa punya anjing, bahkan punya anjing herder, jadi anjing itu baik sama saya. Oke, kemudian tahunya kalau dia putrinya Sultan Takdir ahli Syahbana. Ya itu karena ternyata dia ternyata rumahnya rektor, ternyata dia adiknya rektor ya kan. Dan rektornya kan anak putranya Pak Takdir ahli Syahbana, Profesor Iskandar ahli Syahbana waktu itu. Oke. Iya. Nah, kemudian Anda pertama kali jumpa dengan Sultan Takdir ahli. Saya lupa kapan persisnya, apakah pada saat dia berkunjung ke anaknya, tapi yang saya ingat persis sih ketika saya akhirnya dekat dengan istri saya sekarang itu. Jadi kalau di Jakarta, kalau saya datang berkunjung ke rumahnya itu, nah saya suka diajak ngobrol sama almarhum Pak Sultan Takdir. Kok dia ngajak ngobrol Anda? Dia itu orang yang suka sekali dengan anak muda. Dia suka sekali dia curious orangnya, suka dan suka inilah pokoknya menyampaikan gagasan-gagasannya, dan gagasan-gagasannya itu kan apalagi buat pada satu masa Orde Baru kan bisa dibilang kontroversial gitu loh. Tapi kan beliau memang tidak pernah peduli dengan kontroversial itu, malah senang, makin semangat. Iya. Malah makin menyala, semangat makin menyala, betul kalau bahasa anak sekarang. Dan Anda pinter mancing juga kan? Iya, kita kan terlatih sebagai wartawan. Itu provokasi. Waduh. Iya. Sampai kalau nggak salah, istri Anda dulu pernah menegur ayahnya, dia kan datang untuk saya kok. Iya, sebetulnya bukan istilah.
ibunya istri saya itu kan dia orang Jerman isinya. Jadi kadang-kadang saya datang, wah dia asik ngobrol sama saya, akhirnya istrinya datang, dia bilang pakai bahasa Inggris gitu, Takdir, ini anak muda datang bukan mau ketemu kamu gitu. Ya kalau saya kan waktu itu nggak bisa nyetop dong kan, saya masa saya yang bilang. Ya Anda juga menggunakan jalan pintas untuk yang didekati mertuanya dulu. Aduh, keren. Nah, tema hari ini adalah ada apa di panggung politik Indonesia. Sebab menurut saya satu di antara penyebab apa yang dibangun itu tuh Tempo. Dengan tradisi barunya yang tidak ada duanya di planet bumi ini, bocor halus itu loh Pak. Itu kalau nggak ada bocor halus, saya kira ya kita mungkin anggap nggak ada apa-apa sebetulnya di politik Indonesia. Gara-gara Tempo itu menurut saya itu, tapi yang saya kagum kok yang nggak dibredel-bredel gitu loh. Ya itu generasi muda sekarang di Tempo Pak ya. Dan mereka kan mencoba menyesuaikan diri dengan pembaca zaman sekarang, kan tidak seperti generasi kita yang suka baca yang panjang-panjang Mbak. Ya kan? Kalau anak sekarang kan maunya yang singkat-singkat, padat dan cepat, lalu mereka berpikir bagaimana tetap menjalankan misi Tempo itu ke anak-anak yang muda yang sekarang lah, karena sekarang ya mereka yang harus menyesuaikan diri kan caranya. Dan anak muda sekarang kan ya lebih suka lihat YouTube, lihat diskusi itu, dan harus disampaikan juga dengan gaya yang santai tapi serius ya. Ya sebetulnya kalau gaya santai tapi serius itu kan dalam budaya tradisional kita juga ada ya, kalau yang disebut punakawan itu kan kalau dalam acara wayang. Tapi yang paling populer buat anak muda kan pada saat punakawan itu keluar, lalu goro-goro, lalu mereka secara jenaka tapi serius menyampaikan kritik-kritik yang kadang-kadang tajam sekali gitu, tapi secara ketawa-ketawa gitu kan. Tapi bocor halus itu loh Pak, istilah bocor halus itu. Ya itu, jadi itu kan menyampaikan informasi yang itu kan tugas Tempo selama ini, menyampaikan informasi yang mereka dapat lalu dibocorkan kan kepada masyarakat supaya mereka semua tahu. Tapi dengan halus disaring. Ya disaring, karena bedanya misalnya dengan podcast kita gini sekarang ini ya. Mereka tuh kalau ada yang mereka tetap menjalankan kode etik jurnalistik. Jadi kalau ada ucapan-ucapan yang dianggap belum memenuhi syarat kode etik, mereka tidak langsung disiarkan, tapi dicek dulu benar atau tidak, lalu disampaikan informasinya. Jadi dan itu yang seperti yang lebih kredibel jadinya. Seperti gitu. Washington Post terhadap itu Nixon dulu itu ya. Jadi kan walaupun seringkali dalam hal seperti ini kan nama sumbernya nggak bisa disebut misalnya, tapi itu kalau sumbernya hanya satu, mereka pasti nggak akan berani sampaikan. Mereka harus cari konfirmasi dulu sumber-sumber yang lain. Kalau mereka nganggap wah ini kelihatannya akurasinya relatif terkurasi lah sesuai kode etik, baru mereka sampaikan keluar. Tapi apakah yang dikritik itu bisa selalu menerima Pak? Ya mungkin ya itu Pak, dengan mencoba mencari cara seperti punakawan itu kan sambil ketawa-ketawa mungkin itu membuat lebih bisa diterima. Jadi kalau ada yang mau marah juga ke bocor halus susah gitu. Wong dia ngomongnya sambil ketawa-ketawa kan gitu. Tapi apakah ada kemungkinan apa yang disampaikan itu terlalu halus sampai yang itu juga nggak ngerti kalau dia dikritik gitu? Ya nggak mungkin juga Pak. Tapi seringkali tapi bahwa ada dampak yang lain, misalnya saya kasih contoh lah ya, misalnya pernah satu saat ada satu perusahaan yang pasang, karena banyak penontonnya mereka pasang iklan di situ.
lalu rupanya mungkin ada yang telepon dia atau apa-apa, akhirnya mereka telepon bilang, aduh tolong dong itu brand saya jangan disampaikan lagi, bahkan minta di rekaman yang lama juga dihilangkan. Tapi dia bilang ya tapi karena ini kontraknya tetap gitu, tapi jangan lagi ada brand saya gitu. Sampai begitu. Artinya kan pasti ada tekanan kan itu, Pak. Tapi yang mereka tekan bukannya medianya tapi pengiklannya. Ya, sebetulnya mereka pasti sudah mencoba juga menekan, tapi anak-anak ini kan udah kan kejadian, Pak, sudah 2 kali satu orang pesertanya kan mobilnya diteror, itu lucu juga. Jadi mobilnya itu disambit katanya pakai busi dengan bubuk yang untuk memecah kaca itu. Dan itu ada ya, iya, itu biasanya kan orang yang begal-begal itu ada tuh, mereka punya semacam zat kimia gitu. Biasanya ditaruh pakai busi, kan ada besi kerasnya itu. Kalau dilempar gitu nanti kacanya bisa merluk gitu, kaca mobilnya. Nah, tapi yang aneh, padahal kejadiannya itu kan nggak jauh dari kantor polisi dan banyak rumah pejabat polisi yang kita yakin lah pasti banyak CCTV-nya kan. Tapi ketika dilaporkan alasannya nggak ada CCTV yang melihat itu. Bahkan sudah 2 kali kejadiannya sekarang. Jadi pasti itu udah pesan lah dari orang yang nggak suka dengan. Tapi pesan itu langsung nggak ada. Ya kalau pesan langsung, kalau kamu gue beredar loh. Kayaknya sampai sekarang alhamdulillah nggak ada. Mungkin mereka juga takut mereka pesan gitu nanti malah dibocorin secara halus. Ada rupanya sudah pengalaman. Iya. Nanti malah dibocorin kemarin sih ini ngancem kita gitu, wah. Kan malah dijadikan cover story. Ya. Tapi saya yang paling kaget itu, ya oke lah semuanya mengejutkan. Tapi yang saya belakang pakai itu tentang itu loh, Nawadosa itu loh Pak. Iya. Itu ada terlibat di situ. Ya. Jauh lah, itu lebih banyak anak-anak muda ini ya, karena gini Pak, kami di Tempo ini kan dulu sangat mendukung Pak Jokowi, bahkan di 2 kali juga ya. Anda begitu juga toh. Kita sangat, bahkan saya secara fisik pernah mendukung ini loh Pak. Gotong ini saya pernah. Tapi ya saya kira. Gimana Anda ceritakan gotong? Jadi waktu itu kita mau bikin cover berbentuk Pak Jokowi itu digotong rame-rame. Nah, jadi untuk itu kita latihan lah gotong orang yang lebih besar dulu itu kan. Kalau udah kuat gitu baru. Nah ketika Pak Jokowi datang ke kantor kami, ya kita rame-rame gotong terus difoto, itu yang jadi cover itu. Ya. Itu yang bikin covernya Tempo itu ada orangnya, bukan? Ya ada, walaupun biasanya kita melalui rapat ya. Jadi orang yang bertanggung jawab itu ngusulin, ini ada beberapa usulan cover. Lalu di rapat disetujui, oke jalanin gitu. Bagus loh. Bagus ya. Ada yang kui bagus. Bagus cover. Itu Anda bisa bikin pameran itu, itu layak pamer sebagai karya seni loh. Iya betul. Bagus. Memang menurut saya mereka sangat, ada beberapa orang ya yang Anda mereka memang berhak sangat untuk memuji karena Anda tidak terlibat langsung di situ kan gitu. Dan mereka memang hebat Pak, menurut saya karya-karya itu ya. Karena mereka kan pakai teknik mereka sendiri atau pakai artificial intelligence? Biasanya kan kita kalau bikin, mau misalnya minggu depan mau muncul laporan apa, ceritain terus dibicarakan angle-nya apa. Nah, kemudian si pembuat cover ini kan dengerin, terus dia punya ide, oh kalau gitu covernya seperti ini gitu. Jadi nggak sekedar estetika tapi bermakna kan gitu. Iya, informatif juga, jurnalistik juga kan. Bagus, keren untuk terima kasih. Dan Nah, memang sering menang juga, Pak, bahkan di dunia internasional ya. Kan suka ada tiap tahun. Iya. Dia berapa kali Matra itu sebetulnya masuk dulu masuk kelompok Anda kan? Dulu masuk. Itu kan saya pernah kan jadi model Matra. Itu menang loh Pak di Selandia Baru. Iya, betul. Sebagai
best cover gitu ya biasanya. Tapi runner up. Oh, oke. Nah, kemudian mereka kan bilang terima kasih saya, terus saya bilang itu kamu salah, sebab kamu kalau nggak pakai saya, kamu juara. Ini khasnya. Tapi oke lah, tapi nah sekarang padahal nggak pakai sarung waktu itu ya, Pak? Belum pakai itu, pakai apa? Itu cantolan itu. Cantolan. Oh iya. Iya. Dulu acara CNN ada itu siapa namanya? Iya. Nah, ini kan ada apa di panggung politik Indonesia ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Sekarang saya minta pendapat Anda pribadi, bukan sebagai tokoh Tempo dan lain-lain, bukan menantunya sudah takdir, bukan apapun, tapi Bambang Harimurti yang sudah diakui sebagai tokoh kebudayaan kita karena Anda masuk dalam Akademi Jakarta. Jakarta ya betul? Iya betul. Bukan Indonesia ya, bukan Jakarta. Oke. Ya tapi Jakarta Indonesia lah. Bukan Akademi IKN kan? Belum ada itu ya. Oke. Ada apa sebetulnya? Ya sebenarnya sederhananya tuh kan ada pergantian kepemimpinan nasional yang memang sudah dijadwalkan, ya kan? Ini kan memang sudah tahu kita dari kapanpun bahwa tanggal 20 Oktober nanti kita harusnya punya presiden baru karena presiden lama tidak bisa perpanjang. Tapi yang membuat keadaan jadi gonjang-ganjing itu selain waktu pemilihan presiden mungkin ada yang merasa itu tidak fair dan sebagainya ya. Ya selalu ya. Tapi juga yang lebih penting tuh ada semacam orang itu merasa kok ini seperti nonton Petruk jadi ratu. Ya karena apa? Kan biasanya kalau Petruk jadi ratu pun Tempo itu ya, dulunya. Ya. Maksudnya kan gini, kalau yang fatsun politik kan kalau saya misalnya sudah tidak akan segera diganti, maka saya tuh harusnya menjadi demisioner kan, tidak mengambil keputusan-keputusan yang taktis, tapi justru menyiapkan supaya yang menggantikan saya ini lancar dan enak gitu. Itu kan dilakukan dulu ketika Presiden SBY selesai dia bikin tim transisi, bertemu dengan tim transisinya Pak Jokowi, mereka ketemu lalu melakukan transisi secara baik lah begitu ya. Walaupun sebetulnya Pak Jokowi kan lawan politik timnya Pak SBY itu kan. Pak SBY kan begitu dengan mendukung Hatta ya, besannya ya. Oh, Tapi kan Pak SBY itu orangnya memang sangat korek ya, dan memang mungkin ya jenderal yang disiplin. Disiplin dan korek gitu sifatnya ya. Jadi dia tahu saya sudah, dan udah biasa kan di tentara juga ganti jabatan itu sesuatu yang normal begitu. Jadi ya dia bikin tim transisi ketemu dengan tim Pak Jokowi, mereka kemudian menyelesaikanlah semua. Itu Anda alami dulu ya? Iya. Makanya Anda juga bikin itu cover mendukung Jokowi. Dan ketika itu kan kita lihat juga Pak SBY kan tahu diri karena dia udah di akhir, maka semua keputusan yang penting-penting kalau bisa ya dia tunda saja, atau kalaupun dia mau ambil dia tanya dulu ke Pak Jokowinya, apa sebaiknya nih saya ambil karena supaya memudahkan Anda. Iya kalau waktu itu. Tapi kan kalau sekarang malahan nih semua tiba-tiba ada keputusan-keputusan yang menurut kita ya harusnya nanti sajalah kalau udah ada presiden baru ya. Contohnya kan soal misalnya ibu kota baru gitu ya. Walaupun kemarin lumayan lah Pak Jokowi bilang ya udah Perpresnya belum diturunin, tapi kemudian persoalan mengganti undang-undang daerah khusus ibu kota Jakarta. Ya itu kan baiknya udahlah nanti yang presiden baru kan mungkin punya ide-ide yang lain dan sebagainya. Ini dipaksain harus selesai. Lalu ini misalnya tanggal 16 Oktober ini kan ada pemilihan
Ketua Mahkamah Agung. Padahal kan bisa ditunda sesudah 20 Oktober lah. Nah ini KPK misalnya, KPK ini kan tidak harus sebelum 20 Oktober, dan karena ini lembaga yang penting ya sebaiknya ditunda saja sampai nanti. Tapi ini semua kayaknya mau justru dilakukan, sehingga jadi menyusahkan kalau menurut saya pada presiden yang tanggal 20 Oktober dilantik. Menyusahkan presiden yang akan datang atau menyusahkan bangsa ini? Ya dua-duanya kalau menurut saya. Sebagai contoh kan yang kemarin undang-undang pilkada itu sampai demo di seluruh Indonesia. Iya. Untung Pak Prabowo di situ cukup tegas bahwa dia bilang, udahlah Kaisang ini jangan dipaksakan lah, kasarnya begitu kan. Karena kan undang-undang pilkada itu sebenarnya si Kaisang hanya khusus. Tapi Gibrannya nggak apa-apa. Ya, kalau Gibrannya kan sudah duluan. Tapi ini pun kan jadi justru gara-gara itu sehingga akhirnya sekarang kan kayak teman saya Eros Jarot segala itu jadi ribut kan. Jadi dia bilang, kalau gitu sekalian aja Gibran jangan dilantik katanya. Tapi ya udahlah, ini kan sudah prosesnya sudah jalan, tapi ya dilihat aja lah dengan semua mekanisme hukum dan demokrasi yang ada gitu kan. Hukum itu kan sebenarnya aspirasi politik yang dibukukan kan. Makanya dalam bentuk undang-undang. Makanya kalau undang-undang itu dianggap sudah bukan aspirasi lagi, bisa dicairkan, dibuatlah aspirasi yang baru sebagai undang-undang yang baru. Jadi ini ada apanya itu ya dari situ. Ya. Nah sebetulnya ini oke, Anda sudah bagus sekali mengungkapkan apa yang salah. Ya. Tapi kalau kita sekarang coba kejar siapa sebetulnya? Saya kira ya mungkin kalau saya kenal banget enggak, tapi paling enggak kan sebagai pengamat Pak Jokowi sudah lama ini rasanya kok ini bukan melulu kepentingan Pak Jokowi sendiri ya. Kelihatannya juga ada kelompok yang mungkin khawatir kalau bukan Pak Jokowi lagi, kepentingan mereka ini terganggu gitu. Makanya kan mereka dulu ikut mendukung kalau 3 periode, setelah itu gagal, ya gimana kalau diperpanjang 2 tahun ya kan. Setelah itu gagal, wah kalau gitu gimana kalau Gibran jadi wapres, nah itu berhasil. Nah, setelah itu mau masukin Kaisang ya, sebagai gubernur DKI, tapi itu gagal. Jadi ada ada kepentingan aja kalau menurut saya ini, kepentingan karena kita tahu Indonesia ini kan kaya raya sekali. Iya kan? Kita sekarang eksportir batu bara sering nomor 1 di dunia. Nikel sekarang nomor 1 ya. Kelapa sawit kita sekarang nomor 1 di dunia ya. Belum lagi kita menguasai Selat Malaka yang mungkin 80% harus barang dunia lewat situ posisi tadi. Jadi memang banyak yang berkepentingan agar siapapun penguasa Indonesia ini itu searah dengan kepentingan mereka ya, jangan justru menghambat kepentingan mereka. Dan ini adalah kalangan yang punya kekuatan, bukan kalangan ece-ece, bukan yang cuma bisa ngomong kayak kita berdua. Yang kepentingannya cuma ngobrol aja sambil ngopi-ngopi. Tadi Anda ada secara implisit menyatakan bahwa Anda kenal beliau kan? Iya. Betulnya saya itu juga seperti Anda, dulu bukannya saya itu mendukung, tapi saya malah mewajibkan waktu menjadi wali kota, itu sudah bilang Anda harus jadi presiden. Yeah. Jadi itu saya betul-betul mengharap dia jadi presiden. Betul. Karena waktu itu saya seperti Anda juga melihat sosok ini yang kita butuhkan, kan? Kita merindukan lah. Nah, dan menurut saya Pak, kita sebetulnya saat itu tidak salah menurut saya. Ya. Karena saya pribadi saya pribadi merasa secara pribadi itu Pak Jokowi itu mulai keluar dari
yang kita harapkan itu di tahun keempat, Pak. Ketika beliau merevisi undang-undang KPK, ya kan KPK tidak lagi independen untuk ditukar dengan omnibus law gitu kan. Jadi akhirnya saya selalu bilang, ya memang mungkin kita juga yang salah, Pak, sebagai orang yang mendorong dia ke sana, bahwa kekuasaan itu kan memabukkan. Ya seperti minum alkohol itu mabukkan ya. Dan kan kapasitas orang beda, Pak. Mungkin saya minum 2 botol udah keleyengan. Kalau Pak Jaya mungkin minum 10 botol masih oke. Belum minum. Nah, saya pikir Pak Jokowi itu tahannya 4 tahun, Pak. Setelah berkuasa 4 tahun dia mabuk kekuasaan. Oke, ya. Sekarang kita adu pendapat bahwa saya masih mengharap bahwa beliau itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya mengharap loh, Pak, tentunya saya sekarang silakan apakah, karena itu seperti waktu, ya maaf saya pakai Alkitab ya, waktu Yesus disalib itu kan ada beberapa perkataan terakhir beliau sampai saya bingung sebetulnya yang mana ini ya, tapi satu maafkanlah mereka itu manusia yang menyalib dia sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, saya ada gitu, saya merasa atau mengharap ya, karena beliau itu nggak tahu. Tapi seperti tadi yang Anda bilang, yang ngatur semua itu yang punya kepentingan ini. Tapi gimana pendapatnya? Ya, saya godaan itu memang bukan artinya godaan yang seperti harus jelek atau jahat gitu ya. Menurut saya godaan itu kadang-kadang hal-hal yang kelihatannya bisa kita lihat seperti bagus, Pak. Saya kasih contoh. Kalau Pak Jaya jadi presiden nih besok ya. Terus Pak Jaya kan pasti punya cita-cita, wah saya pengen beresin ini nih. Ya. Terus sudah panggil menterinya, ya kan? Akhirnya terus, saya mau itu diberesin. Nah, mesin birokrasi kan, beresin tuh. Waduh Pak, ini belum ada dianggarkan, kan anggaran tahun lalu. Jadi mesti nunggu anggaran tahun depan, atau ya nanti Pak perubahan anggaran dulu gitu kita siapin. Kan kayak kapal induk besar gitu, nggak bisa langsung. Iya, kan? Beloknya, Bapak kan kalau banyak keinginan lama-lama frustrasi juga. Ini saya presiden tapi kok mau ini mau itu susah amat. Tahu-tahu datanglah ini kan oligarki kan. Bapak mau apa? Saya mau itu gitu. Beres Pak. Minggu depan udah jadi Pak. Nggak usah mikirin APBN, nggak usah gitu kan. Terus loh hebat ini orang ya. Terus Bapak mau apa lagi? Saya mau itu. Loh 2 minggu kemudian jadi Pak. Senang dong saya kan. Apa yang saya mau bilang. Tapi nanti tahu-tahu kan suatu saat dia datang, Pak, saya minta tolong Pak Presiden, saya ini ada ini nih. Masa kita nggak nolong orang ini? Ya kan? Iya, terus ada. Ya, ini jadi perangkap ini, Pak. Kita kalau nggak hati-hati, dan memang Pak Jokowi mungkin kan dia dari wali kota ya, jadi gubernur sebentar ya. Dia tuh mungkin kurang link lan waspada ya, dan kita ini semua kurang menjaga beliau gitu loh. Walaupun ya Tempo sudah mencoba tapi malah dimusuhi rame-rame kan. Ketika kita awal-awal mulai kita mulai kritis sama Pak Jokowi, kita dihajar oleh buzzer, oleh macam-macam. Ya sudahlah ya, tapi ya gimana Pak? Ini kan seperti gimana kalau Bapak nih lihat nih ada 7 orang pegang gajah. Bentuknya beda-beda ya kan? Iya. Terus tapi kebetulan nih kita lihat semuanya. Terus kita mau bilang sama yang bilang gajah itu kayak ular karena pegang belalainya. Gajah tuh gini, pasti dia bilang nggak bisa, kamu jangan bohongin saya pegang sendiri kok. Iya kan? Jadi ya tapi ya untungnya teman-teman ini kalau menurut saya mereka ya sampein apa adanya deh, walaupun dibully, dibuzzer, tapi lama-lama teman-teman itu boleh lah. Tapi teman-teman itu lama-lama untungnya lama-lama makin banyak yang sadar gitu. Dan terutama terus terang kayak bocor halus itu kan, kenapa bisa tahu banyak kan itu sebetulnya kebanyakan sumbernya kan didapat dari orang yang tadinya sangat
dekat dengan Pak Jokowi, lalu tiba-tiba mulai melihat, loh kok ada nggak begini. Ya, masuk golongan Anda kan sebetulnya. Iya, golongan kita lah Pak. Akhirnya kita lihat, loh kok begini. Tapi kan mereka di dalam Pak. Nggak mau ngelepas saya ya. Tapi kan mereka kan di dalam, kita kan di luar Pak. Mereka kan di dalam, lebih tahu lagi kan. Akhirnya mereka bilang, wah orang-orang juga mesti tahu nih apa yang saya lihat di dalam itu. Ya itu yang kemudian oleh teman-teman dibocorkan. Apakah itu yang dialami Pak Gunawan Muhammad juga? Iya, Pak Gunawan Muhammad tuh waktu lama dia marah sekali sama redaktur Tempo itu karena dianggap terlalu nyinyir dan kritis pada Pak Jokowi. Oh iya? Iya, tapi kan di kita sistemnya memang egaliter. Jadi walaupun beliau senior yang sangat kita hormati, beliau marah-marah juga didengerin aja oleh mereka ini. Tapi mereka kemudian nyampein, Mas kita ngomong gini karena faktanya yang kita dapat gini. Nah, dan GM kan juga wartawan yang udah lama, ya dia kalau dikasih lihat faktanya gini, paling dia bener nggak? Coba saya cek ya. Kalau benar ya udah. Ya gitu. Tapi lama-lama karena terlalu banyak yang begini, akhirnya beliau bilang, wah kalau gitu ini anak-anak selama ini bener dia. Kemudian dan dia betul-betul merasa karena kecintaannya yang begitu dalam terhadap Pak Jokowi itu dia jadi terpukul sekali. Dan memang saya bisa paham lah ya. Itu kan harapan Pak, kita ingat nggak Pak? Waktu dulu kita berharap, waduh ini benar-benar produk demokrasi, orang yang handap asor, yang dekat dengan orang kecil, yang aduh gimana itu? Saya itu dulu kan saya politik kan belajar banyak dari Pak Kiangi. Ya. Kita selalu sepaham lah tentang Jokowi, kita musuhan Pak. Saya bilang ini orang baik. Saya bilang, Pak Jokowi, apa orang baik? Itu kita musuhan sampai lama kita jutaan, nggak mau ngomong lagi karena nggak sepaham. Dengan Pak Kiangi. Kiangi ya. Baru belakangan ya saya mohon maaf. Ketawa dia. Tapi kalau saya mungkin ini pembenaran diri juga Pak ya. Iya, kalau saya merasa sih kita nggak salah Pak. Beliau yang berubah. Ya, dan menurut saya beliau berubahnya tuh keluar dari pakem itu mulai tahun keempat lah. Kalau kita lihat tahun ke-1 sampai tahun ke-3 oke kok Pak. Oke kok, banyak ya dia hal yang dia lakukan ya. Ya termasuk kan ya banyak lah pokoknya teman-teman civil society juga tahu. Nah mulai tuh ketika merevisi undang-undang KPK itu mulai kita Omnibus Law itu ya. Itu KPK itu kan sekarang malah jadi sarang koruptor itu kan. Kemarin sampai 66 dikeluarkan itu. Tapi sekarang pemilihan KPK juga itu yang jadi cepat-cepat. Kalau menurut saya kalau memahami fatsun politik gitu, melakukan transisi benar, ya udah ini serahin aja sama Pak Prabowo, nanti ada waktunya kok. Juga pemilihan ketua MA ini juga serahkan. Apalagi Pak, sekarang yang banyak dikhawatirkan itu salah satu calon ketua MA ini adalah orang yang memenangkan Kaisang. Jadi dalam undang-undang peraturan KPUD itu dia diubah oleh Hakim Agung ya kayak Mahkamah Konstitusi. Iya, tapi ini di level di bawah undang-undang sehingga PKPU-nya ini diartikan sehingga Kaisang bisa maju sebagai cagup dan cawagup gitu. Nah, ini kan menimbulkan banyak kuasangka kok begitu gitu. Ya oke. Sekarang karena sudah terlanjur ngomong sangka, Rizal Ramli mati. Iya. Faisal Basri baru. Apa Pak? Ya saya tuh terlatih sebagai wartawan, jadi cenderung skeptis kalau ada konspirasi. Tapi di lain pihak, karena sebagai wartawan saya kenal orang-orang yang profesional di bidang intelijen atau di bidang militer yang pergi sekolah ke Amerika dan belajar quick killing method gitu. Itu ada kursusnya ya. Dan salah satu yang ilmu yang mereka punya itu bisa membuat orang mati kalau tidak dicurigai
umumnya dokter akan bilang serangan jantung gitu loh. Ya, tapi hanya mungkin kalau benar-benar dicurigai lalu diperiksa secara sangat intensif oleh ahli-ahli yang benar-benar ahli, mungkin bisa ketemu itu. Tapi kalau enggak secara umum, nah Pak Faisal Basri itu kan almarhum nggak pernah kita dengar punya masalah jantung. Kita taunya kan diabetes ada ya. Gitu. Dan beliau kan terakhir-akhir itu mempermasalahkan soal ekspor ilegal gitu ya, yang jutaan ton, dan juga soal yang dibilang blok Medan itu yang diadili di Maluku Utara ya. Dan beliau sakit setelah berkunjung ke Aceh kan, mau Medan sana. Jadi kalau saya penguasa gitu, saya sebetulnya akan pengen bikin tim independen gitu, tim pencari fakta ini benar-benar beliau itu bagaimana gitu ya. Tapi ya ini bagian dari perjuangan. Sebelum ketemu Anda ini, kebetulan tamu kita itu Profesor Peter Carey. Profesor? Peter Carey. Oh, Peter Carey ya, ahli sejarah. Ahli sejarah. Beliau punya teori yang ya buat saya cukup menarik juga. Nah, ini mau saya bahas dengan Anda. Menurut beliau yang salah itu bukan Jokowi, cuma sistem negara kita yang tidak melindungi para presiden setelah selesai. Ini ya saya tadi nggak sempat karena saya bertanya lebih lanjut karena tema kita bicara tentang revolusi. Nah, sekarang kehadiran Anda ini menjadi menarik. Menurut saya teori itu, jadi beliau itu sibuk menyelamatkan masa depan beliau. Ya, panik jadi ya. Iya, itu gimana menurut Anda? Ya menurut saya itu ada benarnya juga, karena saya tahu selama beliau jadi presiden itu ya melalui sumber-sumber bocor halus ini, ada kalangan yang selalu menakut-nakuti beliau gitu supaya jasanya kepake. Hati-hati Pak, nanti kalau enggak hati-hati kalau enggak nanti seperti di Korea. Membangun kecemasan gitu, karena mereka bilang nanti seperti terjadi di Korea. Korea itu kan hampir semua bekas presidennya masuk penjara kan. Tapi kan kalau kita lihat sejarah di Indonesia belum pernah Pak ada satupun mantan presiden yang masuk penjara ya kan. Bahkan Pak Harto mengembangkan dulu yang mikul dhuwur mendem jero. Dan kalau saya kebetulan tahulah Pak Prabowo udah puluhan tahun ya. Saya kira Pak Prabowo juga sebetulnya kalau Pak Jokowi bisa mengatakan Pak Prabowo saya nanti tolong dijagain ya kalau udah jadi presiden, saya kira Pak Prabowo akan menepati janji itu gitu. Seperti dulu kan Pak Harto berani tuh menyatakan berhenti karena Pak Wiranto atas nama ABRI menyatakan kami akan melindungi Bapak dan keluarga gitu kan. Nah, tapi masalahnya mungkin Pak Harto itu percaya sama Pak Wiranto, dan ya, karena beliau sendiri orang tentara, dia tahu kalau apalagi seorang jenderal sudah memberikan jaminan pasti ditepati. Itu kan sumpah prajurit lah kasarnya gitu ya. Nah, yang saya khawatir mungkin Pak Jokowi kita kan sering mengukur orang lain dengan diri kita, Pak. Ya. Kalau Pak Harto kan ngukur dulu, wah Pak Wiranto ini ya seperti saya jenderal, pasti omongannya bisa dipegang gitu. Saya khawatir Pak Jokowi itu, dia pikir Pak Prabowo itu seperti dia gitu loh. Nah Pak Jokowi ini kan harus kita akui banyak janjinya yang tidak dia pegang gitu loh, iya kan? Dengan alasan apapun gitu loh, iya kan? Dan kita dengar itu dari banyak orang-orang yang kecewa yang lalu jadi sumbernya bocor halus gitu, ya kan? Nah, jadi dilema kita di situ Pak, karena Pak Jokowi sendiri mungkin sulit untuk tak percaya bahwa ada presiden berikut bisa memberi janji yang akan ditepati gitu loh. Itu yang membuat dia lebih mudah panik gitu. Makanya dia ini mau super aman, jadi semua mau diatur kan. Ketua Mahkamah Agung, sekarang ketua MA, steril. Steril. Partai Golkar mau diatur ya kan.
lalu mau bikin partai lagi buat anaknya PSI. Jadi semua ini kan tanda panik ini. Saya nggak bisa percaya semua orang, jadi saya harus Paranoid. Iya, paranoid ini. Dan paranoid itu sih kalau pada dirinya nggak apa-apa, tapi kalau merusak sistem kita ini ini yang kita khawatir. Sayang, padahal beliau itu sudah membangun banyak yang bagus menurut saya. Iya, sampai 4 tahun itu ya. Oke Pak, waktu yang membatasi kita. Nah, sekarang kita sudah dengan semua. Ada pertanyaan Anda punya kemampuan menganalisa suasana ini. Itu memang dari sononya dulu karena Anda kan sekolahnya elektro. Nah, atau itu dalam perjalanan Anda memimpin Tempo ini, Anda banyak belajar di situ? Menurut saya itu banyak hal, Pak. Yang pertama mungkin saya sendiri dari keluarga yang suka baca. Jadi ayah saya dulu langganan tuh semuanya, majalah Tempo, Time, Newsweek, Far Eastern Economic Review, dan saya suka baca itu semua kan. Lalu ketika saya masuk Far Eastern Review tuh masih? Zaman dulu, zaman saya masih SMA. Makanya kan saya bikin, sekarang kan masih baca ekonomis ya. Ya ekonomis ya. Tapi jadi sudah nggak ada. Baca dan ekonomis kan bagus sekali, walaupun kadang-kadang saya nggak setuju dengan sikapnya, tapi cara menulisnya kan luar biasa. Kalau nulisnya sastra itu Pak. Saya bahkan pernah juga jadi korespondennya sebentar. Nah, kemudian saya masuk Tempo, yaitu Pak, saya jadi belajar banyak hal. Bayangin, gara-gara jadi wartawan Tempo, saya jadi pernah baca bahkan beberapa kali itu notulen rapat BPU PKI, ya kan, PPKI, pidato Bung Karno, segala macam kan. Jadi baca karena harus menulis cover story. Lalu kita setiap bulan September pasti kita riset tentang apa yang terjadi pada 30 September. Makin lama akhirnya baca dokumen-dokumen yang dari Amerika, dari mana. Jadi akumulatif ya itu tadi, berguru sama banyak orang-orang pinter ini kan. Sehingga lama-lama jadi akumulasi itu, Pak. Jadi kalau artificial intelligence ini database-nya jadi tambah banyak. Kalau database tambah banyak kan tambah bagus itu intelijennya. Dan kemudian kebetulan itu karena belajar dari guru-guru itu, termasuk di militer, misalnya kan kalau di militer itu kan sederhana Pak. Misalnya dulu saya ketika jadi reporter wawancara Pak Derajat almarhum, Jenderal Derajat almarhum, beliau masih Pangdam di Jawa Barat, Pangdam Siliwangi. Lah waktu itu ajudannya Pak Gatot yang kemudian jadi Kasat. Jadi saya kenal Pak Gatot tuh ketika beliau masih letnan kan. Saya kenal Pak Prabowo masih mayor ya kan. Waktu itu karena saya jalan sama jenderal-jenderalnya kan. Jadi wartawan ini memang membuka ya, dan kemudian juga ya zaman Pak Gus Dur kan teman kita Pak. Jadi kita ketika Pak Habibie pun dengan saya itu kita punya hubungan. Anda kan dulu punya spy kan yang dari Tempo yang ada tanam di dalam. Iya. Kepala Biro Pers. Iya betul itu Pak. Kan orang Tempo. Iya betul. Dan ini Pak, saya dulu tuh dengan Pak Habibie itu ya, dengan segala kritik kita pada beliau kan orangnya sebetulnya sangat barat ya. Iya. Jadi kita zaman dulu tuh kami bisa berdebat tuh sampai gebrak-gebrak meja tapi tetap aman gitu, tetap teman gitu loh Pak ya. Lalu apalagi diganti oleh Gus Dur yang kita kenal, beliau kan suka datang ke Tempo dulu jemput istrinya. Istrinya kan di majalah Zaman. Sambil nunggu istrinya dia masuk ke Tempo, minta kopi, terus kadang-kadang nulis kolom, kadang-kadang minta honornya dulu baru kolomnya belakangan. Jadi kita sudah bergaul dengan orang-orang itu sudah lama kan, Mbak. Lalu kita habis gitu Pak SBY apalagi kan, saya kenal kebetulan Ibu Mega ya, bahkan kita diajak-ajak. Bahkan zaman Pak SBY itu kadang-kadang beliau karena kebetulan saya lagi ada di situ, mungkin dengan satu menteri membicarakan gimana kalau menteri ini si A, si B, si C gitu.
Bahkan zaman Ibu Mega itu sampai kita kan diajak diskusi, ini sebaiknya Kasat siapa, Panglima TNI antara gitu ya. Jadi kita tahu apa innernya gitu ya, lalu persaingan di dalam seperti apa, jeroannya tahu, jeroannya. Dan ya itu kan juga yang sekarang mungkin jadi Pak Luhut misalnya, saya kenal kan beliau masih letkol dulu ya, jadi udah kenal dan ketika beliau letkol, saya sudah dekat dengan Jenderal Beni yang menjadi pujaannya Pak. Jadi apa hubungan itu. Aduh, tadi ada satu pertanyaan hilang. Hilang tua Pak. Enggak apa-apa. Enggak, tapi saya bilang itu semua Pak ya. Jadi dengan guru-guru yang banyak itu. Tadi kan Anda bilang Anda punya kesempatan berdiskusi dengan para presiden itu semua. Dengan Jokowi. Nah, terus terang Pak, saya dengan Pak Jokowi itu dari semua presiden yang awalnya saya dekat dengan Pak Jokowi itu mungkin saya chemicalnya dari awal paling nggak nyambung Pak. Karena kalau saya pikir Pak Jokowi, saya itu orangnya cenderung bicara konsepsional gitu apa. Pak Jokowi itu nggak suka kalau masuk wilayah yang mulai masuk ke konsep kayak ini. Nah, pasti beliau akan bilang, wes itu diunjuk dulu ya, minum kopi dulu. Beliau tuh orangnya sangat praktis. Ingin udahlah yang apa, yang segera kita bisa kerjain aja gitu loh. Ya, jadi beliau mungkin ya memang itu bangun dulu lah urusan belakangan kemudian gitu. Tapi Anda merasa nggak belakangan ini beliau makin dijauhkan dari pers? Oh iya, karena bahkan sampai dibikin pura-pura diwawancara pers, padahal yang diwawancara orang sendiri. Apa sebetulnya itu maunya beliau atau ada yang ngatur? Sebenarnya juga mereka takut mungkin, karena kan dengan adanya fufu-fafa, dengan adanya rame-rame ini, takut Pak Jokowi nanti apa? Marah. Ini kan problem Pak, semua presiden, termasuk kita juga nih, kalau dikasih kekuasaan Pak, kan dalam waktu singkat makin banyak orang yang ingin, katakanlah ingin membuat yang enak-enak aja ke kita itu kan, sehingga lama-lama kan kita terisolasi dari realitas itu kan. Dan itu kan memang kalau kita nggak eling waspada itu gampang kita terjerumus. Ngapain kita ke tempat yang tidak nyaman kan? Iya, tapi kan justru ketidaknyamanan itu menjauhkan kita dari realita kan? Iya, betul. Makanya ada apa di diri itu dia nggak tahu. Iya. Ya, atau sekalian ditakut-takuti Pak. Nanti kayak di Korea Selatan, jadi harus begini, harus begitu. Sebenarnya ya. Tapi kalau menurut saya ya, dan ini juga dari sumber-sumber bocor halus ya. Kan bahkan di keluarga besar Pak Jokowi sendiri jadi ada terbelah juga Pak, karena ada yang merasa soal karir politik Gibran dan Kaisang ini terlalu kalau buah itu namanya dia bukan diperem dia ibu. Ya, terlalu dipercepat begitu ya. Nah, kan sebetulnya penasehat politik dari keluarga dari Pak Jokowi yang lama itu kan inginnya Gibran setelah wali kota Solo maju dulu gubernur. Itulah. Ya, seperti ayahnya lah. Inilah. Jadi sebetulnya dan Kaisang itu kan sebetulnya kenapa nggak masuk Solo dulu ya kan? Mungkin di Solo kalau wali kota Solo beliau bisa maju lah gitu ya. Tapi ini kan kayaknya harus gurusa-gurusu gitu. Jadi sebetulnya ada kasihannya ya Kasihan Pak. Jadi menurut saya jadi korban dari dalam tanda kutip mau dibilang mungkin sebagian penjilat, sebagian yang memang punya kepentingan supaya kepentingan mereka setelah Pak Jokowi nggak ada tetap bertahan ya. Tapi itu kan bukan hanya Pak Jokowi Pak, semua penguasa di akhirnya itu pasti mendapat godaan itu kan. Godaan untuk Mahkutoromo. Ya itu tadi ya betul. Jadi takut post power syndrome Pak. Kalau Pak Jaya kan nggak pernah post power syndrome. Nggak pernah mau situ, soalnya nggak pernah berkuasa. Tidak nyaman malah kalau berkuasa ya Pak. Iya. Waduh Pak, berat Pak. Berat ya, karena kekuasaan kan buat kita tanggung jawab Pak. Saya belajar waktu Gus Dur itu kan. Iya. Kan saya dekat sekali dengan beliau, tapi saya merasakan pelan-pelan dia juga lama-lama lupa daratan juga. Iya gitu. Bang. Oh iya, saya juga belum. Kan saya pernah datang sama Adnan Buyung Nasution untuk
mohon supaya beliau itu jangan terus menyerang DPR. Sebab DPR waktu itu megang kekuasaan mutlak. Iya, betul. Dan beliau kalah jauh kan suaranya. Iya, kan? Diajar sama waktu pulang, waktu ada Buyung dia nggak berani. Tapi Buyung pulang saya dimarahin. Kamu itu jangan gitu, kamu jangan dengerin itu Buyung itu. Loh, sampai saat terakhir Pak, saya pikir juga, saya ingat waktu akhirnya dalam tanda kutip Gus Dur dikudeta oleh MPR, oleh Ibu Mega, kan sampai saat terakhir tuh saya masih berusaha, sebenarnya kan Ibu Mega dengan Gus Dur ini teman Pak. Iya kan? Dan waktu itu bahkan ya udah dah kalau gitu Gus Dur jadi kepala negara, Bu Mega wapres tapi kepala pemerintahan, itu mungkin solusinya. Tapi kan Gus Dur sampai saat akhir nggak mau. Nggak mau memang. Nggak mau. Jadi dia malah mau bikin dekret loh, saya bilang. Nah, itu kalau dekret ini apa bedanya dengan kritik kita pada Bung Karno ketika buat dekret kan? Itu kan membunuh demokrasi jadi kita. Jadi kekuasaan memang memabukkan. Memabukkan, iya betul. Dan untung ada masa jabatan, itu kan sebabnya salah satu jeniusnya lah dari amandemen konstitusi ini. Masa jadi jabatan kita bisa itu lengser dengan terhormat. Dan menurut makanya saya, Pak Jokowi nggak perlu takut. Nggak perlu takut, apalagi kalau menurut saya kalau dia bisa mendapatkan janji dari Pak Prabowo lepas dari segala apapun kritik kelemahan Pak Prabowo di mata orang, kalau menurut saya kalau soal dia menjanjikan akan melindungi pasti akan ditepati lah, karena beliau seorang satria lah gitu. Oke, Pak, begini, waktu yang membatasi sebetulnya sih kita bisa ngobrol sampai kapan nggak akan selesai. Tapi apa yang belum saya tanyakan, tapi menurut Anda perlu kita ketahui tentang ada apa di negeri kita. Ya, kalau menurut saya tuh begini Pak, saya termasuk orang yang sangat percaya apa yang disebut oleh seorang pemikir Inggris yang mengatakan sebetulnya kejahatan itu untuk berkuasa dia punya syarat yang sederhana, yaitu orang-orang baik berdiam diri. Nah ini kalau dalam bahasa sederhana saya sering bilang ini seperti zaman kita dulu lah Pak, naik bus. Kan itu ada 50 satu bus desekan gitu kan Pak. Tahu-tahu di satu halte naik preman 2 pakai ini kan orang terus bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong saya baru keluar dari penjara, ya mohon keikhlasannya. Terus dia naik, terus sudah. Apa yang terjadi pada 50 orang itu? Semuanya berdoa pegang dompet, mudah-mudahan jangan saya yang ditoel, itu kan Pak. Padahal itu kan Pak, cukup dari 50 tuh 10 orang aja bilang, kamu turun, jangan macam-macam sini. Takut dia pasti, karena dia cuma berdua kan. Tapi karena kita yang orang bukan preman ini diem aja Pak, akhirnya preman berkuasa. Jadi pembiaran ya Pak. Tapi saya pikir kalau kita gitu yang orang yang baik-baik bahkan ya, kita nggak mau kita kayak zaman dulu lah, PP aja itu keluar ke lapangan nggak ngapa-ngapain, cuma saya nggak setuju aja, berdiri aja gitu berapa jam secara damai, itu pasti mikir Pak orang. Nah orang Indonesia itu terlalu baik, ibaratnya kalau dia apa-apain diem aja sampai akhirnya nggak tahan lagi ngamuk. Nah kalau ngamuknya bareng jadi revolusi, kalau ngamuknya nggak bareng satu ya malah dicoplokin satu-satu kan Pak. Jadi mungkin ya mudah-mudahan tapi saya lihat generasi muda kita lebih ribut lah. Ya paling sudah ribut di media sosial kan. Nah, itu kan rem Pak sebetulnya kan. Rem kan sebenarnya bagi siapapun yang berkuasa, mulai ribut. Jangan kalau gitu ya kan. Itu kan melindungi mereka sebetulnya kan Pak. Iya kan? Artinya situ ada masalah gitu. Nah, kalau enggak kan saya sedih Pak. Bapak kan kita ingat Pak Jokowi adalah kita waktu itu ya. Ingat nggak beliau tuh sangat membela orang-orang kecil kan? Iya. Loh sekarang saya ke IKN Pak. Bisa melihat orang-orang yang sudah dari nenek kakeknya tinggal di situ diusir, ya kan? Kalaupun nggak diusir, hanya dikasih hak pakai 10 tahun, ya kalau yang agak di luar. Lalu tanah yang mereka itu ditawari ke orang lain untuk hak 190 tahun. Ini kan bukan Pak Jokowi yang kita kenal waktu itu kan Pak.
Iya kan? Yang menghalalkan semua cara. Iya kan? Ini, Kasus Rempang itu kan bukan Pak Jokowi yang Waduh, kita kalau ini, kenal dulu, kita kenal beliau bagaimana membela pedagang UKM yang Tanah itu ya, Abang itu. diajak makan siang, diajak gitu. Jadi ya Dapat muri Pak itu. ya saya sih berharap Pak Jokowi sekarang kalau sudah tidak berkuasa lagi bisa paling nggak kembalilah ke Pak Jokowi yang dulu kita kenal gitu ya, yang sangat kita kagumi lah. Dan kalau itu kan nggak perlu takut. Jadi peran Jokowi sangat penting ya. Kalau itu Pak, jadi saya ingat cerita kasus Petruk Dadi Ratu itu kan nggak ada yang bisa ngalahin. Akhirnya yang bisa ngalahin kan cuma dia sendiri lah, artinya kan dia kembali lagi menjadi Petruk. Menjadi Petruk yang bijak. Dirinya sendiri, bukan Petruk yang jadi ratu, tapi Petruk yang bijak gitu loh, yang bahkan omongannya, sindirannya didengarkan oleh raja-raja kan, oleh Pandawa didengarkan, walaupun kadang-kadang disampaikan secara guyon gitu. Ya, bocor halus tadi itu. Bocor halusnya Pak Jokowi. Oke Pak Arifin, ini kami mengucapkan terima kasih dengan sangat sederhana. Jaya Suprana Institute mengucapkan terima kasih pada Bapak Bambang Marimurti yang telah berkenan menjadi narasumber pada acara gelar wicara Jaya Suprana Institute dengan tema Ada Apa di Panggung Politik Indonesia. Saya yang terima kasih dapat kehormatan. Tepuk tangan. Pak Jaya ini kan salah satu guru saya juga.